وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis kita pada ba'da subuh ini dengan menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puji-pujian kepadanya, memohon salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad SAW. Kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana saat itu tidak ada naungan yang bermanfaat selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebutkan Allah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Coba dirahmati Allah, adil adalah perilaku yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan adil itu, al-adil, yang maha adil. Keadilan Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan manusia akan keadilan lebih besar daripada kebutuhan manusia akan kesejahteraan. Manusia Pak masih bisa bersabar kalau kesejahteraan belum terwujud, tapi manusia tidak bisa bersabar ketika menyaksikan ketidakadilan yang terus-menerus dipertontonkan. Jadi kebutuhan manusia kepada keadilan itu Pak lebih mendasar daripada kebutuhan manusia akan kesejahteraan. Maka para penguasa, para pemimpin, para raja-raja, mereka harus memperhatikan persoalan ini. Rakyat itu tahan untuk tidak sejahtera, tapi rakyat tidak bisa tahan ketika menyaksikan ketidakadilan. Gitu. Kita Pak melakukan aksi jalanan udah ratusan kali. Enggak pernah sekalipun aksi itu Pak tuntutan kita adalah kesejahteraan. Turunkan harga beras, turunkan harga minyak, enggak. Tapi yang selalu kita tuntut dalam aksi-aksi itu adalah keadilan. Gitu, ya. Coba dirahmati oleh Allah. Adil Bapak Ibu memiliki beberapa pengertian, tergantung dari perspektif apa kita memandangnya. Dari persepsi sosial, adil itu Pak artinya adalah proporsional. Kalau dari sudut pandang sosial, adil itu Pak nggak mesti sama rata. Misalnya Ibu, anak kita yang kuliah dengan anak kita yang TK, masa jajannya sama? Nggak mesti sama, tapi proporsional. Itu makna adil dalam timbangan sosial. Maka jemaah dirahmati Allah, dalam timbangan sosial, gaji presiden dengan gaji tukang sapu jalanan nggak sama, nggak masalah. Masa mau disamakan? Nggak masalah, tapi proporsional. Proporsional, itu yang paling penting. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Khulafaur Rasyidin pun Ibu, di Madinah itu tetap ada orang miskin. Tetap ada.
Bahkan ketika Rasulullah memimpin Madinah, tetap ada orang miskin di Madinah itu. Nggak masalah. Yang nggak boleh, penguasanya kaya sendirian, rakyatnya hidup dalam kelaparan, itu yang nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi dalam persepsi sosial, adil itu Pak bermakna proporsional, nggak mesti semuanya sama. Maka nggak apa-apa gaji anggota dewan berbeda dengan gaji satpam, ya nggak masalah. Yang penting proporsional. Dalam perspektif hukum, adil itu Pak bermakna equal. Adil dalam perspektif hukum artinya setiap orang berhak diposisikan dalam keadaan setara di mata hukum. Gak boleh yang satu lebih tinggi dari yang lain, gak boleh. Maka waktu Ali bin Abi Thalib berperkara dengan Yahudi yang mencuri baju besinya, bayangin Pak, Ali bin Abi Thalib sang khalifah presiden, Yahudi ini Pak, rakyat jelata, kafir pula, mencuri baju besi sang khalifah. Kalau khalifah mau Pak, dia bisa panggil 2 atau 3 orang tentara, ambil tuh baju besi saya. Bisa gitu kan? Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib membawa perkara ini Pak ke pengadilan. Coba dirahmati Allah, seorang khalifah berhadapan dengan rakyat jelata, kafir pula. Pasti ada kecanggungan Pak dalam proses pengadilan itu. Kecanggungannya apa Ibu Bapak? Waktu itu hakim memanggil Ali bin Abi Thalib dengan kunyahnya. Orang Arab itu Pak, panggilan kehormatan itu disebut kunyah. Seseorang dipanggil dengan nama anaknya atau dipanggil dengan nama bapaknya. Kalau Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan nama anaknya, maka dia dipanggil dengan Abul Husain, bapaknya Husain. Kalau dia dipanggil dengan nama bapaknya, maka dia dipanggil Ibnu Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Itu kunyah namanya. Ya. Jadi di dalam ruang sidang, Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan kunyah. Tapi Yahudi ini dipanggil oleh hakim dengan namanya langsung. Waktu itu Pak, khalifah protes. Ali bin Abi Thalib protes. Apa kata Ali? Pak Hakim, kalau Anda panggil saya dengan kunyah saya, maka panggil juga Yahudi ini dengan kunyahnya. Atau kalau Anda panggil Yahudi ini dengan namanya langsung, panggil juga saya dengan nama saya langsung. Subhanallah. Nggak ditolerir Pak. Ketimpangan, kezoliman, ketidakadilan nggak ditolerir. Karena semua manusia di mata hukum equal. Coba dirahmati Allah, di ruang sidang itu Bapak Ibu, Ali hanya mengklaim bahwa baju itu milik dia. Tapi klaim itu pun dilawan oleh si Yahudi itu dengan klaim yang sama, ini punya saya. Dan Ali bin Abi Thalib Ibu tidak dapat mendatangkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Karena dia mengklaim, maka Yahudi juga mengklaim. Yang dibutuhkan sekarang saksi dan bukti-bukti. Dan itu tidak bisa didatangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dalam pengadilan itu Ibu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sang khalifah dikalahkan oleh Yahudi. Kalah. Ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya Pak? Di ruang sidang, Yahudi itu mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib, menyerahkan baju besi. Dia bilang, ini memang milik Anda. Saya mencurinya beberapa hari yang lalu ketika Anda lengah. Dan pada waktu itu Yahudi ini minta dibimbing untuk bersyahadat. Apa kata Yahudi? Ketika seorang penguasa dikalahkan oleh rakyat jelata dalam sebuah proses pengadilan, bagi saya itu adalah bukti yang paling tinggi dari benarnya agama ini. Saya nggak perlu bukti yang lain lagi. Bersyahadat ya,
di luar sidang. Begitulah dasarnya keadilan itu. Ya, begitulah dasarnya keadilan. Jemaah dirahmati Allah. Adapun makna adil yang paling tinggi adalah adil menurut hukumnya Allah. Adil yang paling tinggi itu adalah adil menurut hukumnya Allah. Itu adil yang paling tinggi. Nggak ada adil yang lebih tinggi daripada itu. Saya kasih contoh, Pak. Ada ayam guling, Pak. Ada kan? Ayam guling itu kan ada sekarang 1 ekor utuh itu. Katakanlah Pak, harganya 60.000 dekat Mitra Sejati itu 60.000. Saya Pak dengan teman berdua, teteh kami seorang 30.000 beli ayam guling itu 1 ekor utuh. Setelah matang kami beli Pak, kami belah 2 persis. Belah 2 persis dari atas sampai ke bawah, belah 2. Kalaupun ditimbang beratnya sama persis. Karena duit kami sama-sama 30.000, maka bagian kami separuh persis. Dia separuh, saya separuh. Kira-kira adil nggak Pak? Adil nggak Ibu? Adil bagi kami berdua, tapi bagi ayamnya itu nggak adil. Benar ya? Bagi ayamnya adil nggak Pak? Adil. Ya adil bagi kami berdua, karena uang kami seorang 30.000, maka ayamnya seorang separuh persis. Adil. Tapi bagi ayamnya itu adil kan? Nggak adil. Nggak adil dong Pak bagi si ayam. Ya kan? Tapi karena Allah menghalalkan ini, maka ini menjadi adil. Ibu bagian warisan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini yang orang-orang sekuler bilang gak adil. Allah yang menetapkan pasti adil. Karena keadilan yang paling tinggi itu adalah keadilan dalam persepsi hukumnya Allah. Itu adil yang paling tinggi. Gak ada yang lebih tinggi daripada itu. Pezina dicambuk, itu yang adil. Pencuri dipotong tangan, itu yang adil. Pembunuh dikisos, ya itu yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil daripada itu. Jemaah dirahmati oleh Allah, keadilan ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang dituntut nanti pada hari kiamat. Keadilan itu Pak, sesuatu yang dituntut pada hari kiamat. Dalam surah An-Naba di ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu diperlihatkan kepada manusia apa yang dikerjakan dengan tangannya. Dan orang-orang yang ingkar itu mengatakan, alangkah baiknya kalau kami jadi tanah saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu dijelaskan ayat ini Ibu Bapak bahwa nanti pada hari kiamat keadilan itu betul-betul ditegakkan. Kezaliman itu betul-betul akan dibalas. Bahkan bukan hanya pada manusia dan jin, pada hewan-hewan juga Pak. Karena Ibu Bapak dalam dunia hewan keadilan itu tidak ada Pak. Harimau menerkam rusa, tapi rusa tidak pernah menerkam harimau. Benar ya? Serigala mencabik-cabik tubuh domba, tapi domba tidak pernah mencabik-cabik tubuh serigala. Ya kan? Ular piton menelan kelinci, tapi kelinci tidak pernah punya kesempatan menelan ular piton. Kapan keadilan ditegakkan atas hewan-hewan ini, Ibu Bapak? Nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat, Pak, yang dimangsa jadi pemangsa dan pemangsa jadi yang dimangsa. Maka rusa akan membalas kepada harimau, domba akan membalas kepada serigala, kelinci akan membalas kepada ular. Dibalas semuanya. Tapi setelah
kezaliman itu impas terbalas, hewan-hewan ini Pak kemudian lenyap menjadi tanah. Setelah semua impas terbalas, hewan-hewan ini kemudian lenyap menjadi tanah. Dan ketika melihat itu, ibu bapak, orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini berharap agar mereka juga jadi tanah. Ya Allah, bagusnya kami juga jadi tanah seperti hewan-hewan ini, gitu. Jadi yang bunuh 6 laskar FPI itu Pak, nah itu nanti berharap jadi tanah mereka. Iya. Yang bisnis PCR di tengah kesulitan, bayangkan ya. Jangan deh. Kita sedang sulit Pak. Dia menteri yang ngurus PCR, dia yang memaksa orang pakai PCR, dia buat aturannya, dia menentukan harganya, rupanya dia yang jualan. Coba apa nggak habis kita dibikinnya 2 juta untuk Pak PCR. Udah berapa juta orang yang pakai, berapa triliun untungnya. Sekarang 300.000 Pak, itu pun masih belum ideal. Karena modal alat-alatnya itu cuma 30.000 itu. Ya apa-apa Ibu, nanti akan ada pengadilan. Semua kezaliman akan dibalas. Mereka berharap, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau kami jadi tanah saja. Bapak Ibu, hewan-hewan itu melakukan kezaliman Pak berdasarkan insting. Harimau yang menekam, ular yang mematuk, serigala yang mencari, itu insting. Mereka tidak bisa menghindari itu. Tapi itu saja pun Pak tetap mereka dihukum. Adapun manusia melakukan kezaliman bukan berdasarkan insting, tapi itu adalah pilihan. Betul kan? Sebab kalau kita mau Pak, bisa kita nggak jual PCR, tapi malah dia menjualnya. Itu kan pilihan. Kalau mereka mau Pak, bisa mereka tidak membunuh laskar FPI, tapi mereka membunuhnya. Itu bisa pilihan. Mana mungkin mereka diperlakukan sama seperti Allah memperlakukan binatang-binatang? Ngeri ya? Ngeri. Maka cuma dirahmati Allah, ketika seseorang diberi kekuasaan di tangannya dan dia bisa memilih untuk berbuat adil atau berbuat zalim, tapi dia memilih berbuat adil dengan jabatannya itu, kata Nabi, ini menjadi orang yang pertama yang dapat naungan Allah pada hari kiamat. Yang pertama itu pada ya. Maka cuma dirahmati Allah, ayo ambil kekuasaan itu. Setelah kita ambil kekuasaan itu, tegakkan keadilan dengan itu. Peluang kita yang pertama itu di sini. Cuma dirahmati Allah, keadilan itu, ibu bapak, menjadi sesuatu yang indah apabila dia ditegakkan di muka bumi. Indah sekali keadilan, ya. Cuma dirahmati Allah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia langsung mengganti panglima perang. Panglima perang sebelumnya adalah Khalid bin Walid di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bolak-balik menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk memecat Khalid. Umar gak suka Pak Khalid bin Walid jadi panglima tentara. Kenapa gak suka Pak? Karena Khalid itu gak pernah kalah. Gak pernah kalah kok gak suka Umar. Karena Khalid bin Walid gak pernah kalah. Di tengah-tengah pasukan Pak muncul semacam mitos, kalau Khalid panglimanya kita gak akan kalah. Itu yang buat Umar gak suka Pak. Masya Allah. Bukan karena gak pernah kalah itu, tapi gara-gara gak pernah kalah itu, jadi muncul mitos di tengah-tengah pasukan, kalau Khalid panglima kita gak akan kalah. Dan bagi Umar ini bahaya untuk akidah. Maka Umar bolak-balik menyarankan Pak agar Khalid bin Walid dipecat. Tapi Khalifah Abu Bakar Pak begitu menyayangi Khalid. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, langsung dipecat Pak Khalid bin Walid, dan gantinya sebagai panglima tentara adalah Sa'ad bin Ubadah.
Bayangkan Pak, pergantian itu terjadi ketika perang sedang berkecamuk. Dan surat pengangkatan itu sudah berada di tangan Sa'ad bin Ubadah. Tapi Sa'ad bin Ubadah menyimpan surat itu. Padahal kalau siapa dia panglimanya. Dan diangkat Pak jadi panglima. Tapi dia simpan suratnya. Dia biarkan Khalid menyelesaikan perangnya. Sampai selesai perangnya Pak. Setelah perang usai baru ditunjukkan SK pengangkatan itu. Kalau kita Pak udah megang SK, ya kan? Tahu lah gimana pergantengannya kan? Aku panglima, mari tongkat komando. Gak bisa aku, udah ini SK-nya, gitu kan? Saat enggak Pak, nunggu selesai perang, baru dia tunjukkan SK-nya. Datang Khalid itu dipecat, dia langsung serahkan komando. Dari panglima menjadi tentara biasa. Dan pada peperangan berikutnya Pak, dia juga ikut berperang dengan semangat yang sama. Orang-orang bertanya, Khalid, kok di Umar memecatnya dari panglima menjadi tentara biasa, tapi kok masih ikut berperang? Apa jawab Khalid Pak? Aku berperang bukan untuk Abu Bakar, juga bukan untuk Umar, tapi aku berperang untuk Allah. Apa bedanya jadi panglima dengan tentara biasa? Kalau aku berperang untuk Allah, itu hebatnya Pak. Spirit agama itu dalam bernegara itu hebatnya. Karena cinta orang kepada agama kualitasnya sama dari tingkat presiden sampai tingkat tukang sapu jalan. Level cintanya kepada negara itu sama. Kenapa? Karena mereka bekerja dalam bentuk ibadah, lillah. Sekarang Pak, cintanya presiden kepada republik ini dengan cintanya tukang sapu jalanan kira-kira sama nggak? Nggak sama. Tukang sapu Pak nggak ada NKRI agak mati, nggak ada, pokoknya perutku nggak lapar, itu tukang sapu tuh gitu, ya. Tapi yang mereka yang teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, itu karena negara ini udah sama dia semua. Beda spiritnya. Tapi kalau spirit agama dibawa dalam bernegara, negara jadi kuat Pak. Karena semua orang merasa mereka sedang beribadah. Kan hebat? Hebat. Jenderal sama security, level cintanya Pak pada negara sama. Orang sama-sama beribadah kok. Gitu kan? Iya. Nah, zaman dirahmati Allah, Sa'ad bin Ubadah berhasil menaklukkan Palestina yang waktu itu Pak berada dalam wilayah kekuasaan Bizantium Romawi yang berpusat di Turki. Palestina waktu itu adalah sebuah daerah otoritas. Pemimpinnya seorang kepala gereja namanya Spornius, kepala gereja. Ketika Palestina telah ditaklukkan, Spornius mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, saya akan menyerahkan kunci Palestina dengan syarat khalifahmu yang langsung datang sini untuk membuka Palestina. Disuratinlah Pak Khalifah Umar, ya kan? Berangkat Khalifah Umar dengan seorang asistennya namanya Aslam. Sayangnya Pak, waktu itu hanya tersedia satu onta yang bisa dipergunakan dalam perjalanan itu. Perjalanan itu begitu jauh dan berat. Menunggangi onta itu bersamaan dua orang, itu Pak akan menyiksa onta itu. Maka harus ada satu yang naik, satu yang menuntun. Kalau yang berangkat Pak, yang satu khalifah, presiden, yang satu asisten, ajudan. Sekiranya ada yang naik dan ada yang menuntun, yang pantas naik itu siapa? Khalifahnya. Yang menuntun, ajudannya, ya kan? Tapi khalifah nggak mau gitu. Kata khalifah, kita gantian. Sekian bil saya naik, kamu menuntun. Sekian bil kamu naik, saya menuntun. Aslam menolak Pak sekuat tenaga. Nggak gitu khalifah, nggak gitu, demi Allah nggak gitu. Anda naik, saya menuntun. Karena ada khalifah.
Saya ajudan. Enggak, ini perintah, kata Umar. Dan jaraknya betul-betul disiplinin. Sekian mil khalifah naik, ajudan nuntun. Sekian mil ajudan naik, khalifah nuntun. Bayangkan itu. Dan qadarullah, takdirnya Allah, begitu mereka sampai di gerbang Palestina, Pak, pas giliran khalifah yang nuntun. Sehingga orang-orang yang nyambut di Palestina itu mereka mengeluh-elukan yang sedang ada di atas unta. Mereka pikir itu khalifahnya. Asal bolak-balik bersumpah demi Allah, bukan aku dia khalifahnya, bukan aku. Masya Allah, Bapak Ibu. Waktu itu ketika Spornius melihat kondisi itu, Pak, dia mengatakan kepada semua orang Kristen di Palestina, relakanlah dia membuka kota ini. Karena dialah orang yang diceritakan dalam Alkitab oleh Nabi kita, Nabi Daniel. Jadi ada seorang Nabi, Pak, namanya Daniel, menceritakan Kan'an itu, Palestina sekarang, nanti akan ditaklukkan oleh seorang raja. Disebutkan cirinya begini. Rupanya dari tadi Pak Sporonius itu ingin khalifah langsung yang membuka kota itu. Dia ingin memastikan ini orang yang diceritakan dalam Alkitab atau bukan gitu. Ketika melihat langsung, ternyata benar, inilah dia orangnya. Itu Bapak, ada beberapa orang sahabat yang menyambut beliau waktu itu di Palestina, sedikit mengkritik Pak Khalifah Umar. Mereka mengatakan, Khalifah, Anda merendahkan diri Anda dengan cara seperti ini. Pada lihat orang-orang sudah begitu bersemangat menyambut kedatangan Anda. Apa jawaban Khalifah waktu itu? Kata Khalifah Umar, Allah telah memuliakan aku dengan Islam, dan selain itu aku tidak perlu lagi. Itu kata Khalifah. Allah telah memuliakan aku dengan Islam. Setelah itu aku nggak perlu apapun lagi, karena Allah sudah memuliakan aku dengan Islam. Jadi Ibu Bapak, penguasa itu kalau mabda'nya adalah Islam, dia nggak perlu mobil Mercy yang harganya 10 miliar, nggak perlu. Nggak perlu kalau kunjungan nginapnya harus di hotel JW Marriott, nggak perlu. JW Marriott itu satu kamar itu $1.500. Berapa Pak? 22 juta satu kamar. Itu Pak, kalau dia datang bukan satu kamar yang di booking, satu hotel di bookingnya. Jangan tertipu dengan wajah. Iya. Kalau seseorang memerintah mabda'nya adalah Islam, masjid aja sudah cukup untuk dia menginap. Itu gubernur NTB itu Pak, kalau kunjungan di masjid ingatnya, Zulkifli Mansur. Di masjid ingatnya. Kok bangun malam di situ. Ya kan? Ya. Gubernur Sumatera Barat, mobil dinasnya Hyundai, Pak. Mobil Korea. Hyundai. Ya. Iya. Nggak ribet Pak ngurus pejabat, ngurus penguasa kalau mabda'nya itu Islam, nggak ribet. Ya. Coba dirahmati Allah, Sopronius kemudian menawarkan kepada Khalifah Umar agar beliau sholat di gerejanya, sholat zuhur waktu itu. Tapi Umar menolak, Khalifah menolak. Bukan aspek fikihnya. Lihat apa jawaban Umar. Kalau aku sholat di dalam gerejamu, nanti semua gereja kalian akan direbut oleh umat Islam untuk dijadikan tempat sholat. Bukan aspek fikihnya. Aspek fikihnya memang tidak haram sholat di dalam gereja. Tapi Umar mikir aspek politisnya. Kalau aku sholat dalam gereja, nanti semua gereja akan direbut untuk dijadikan tempat sholat. Beliau malah minta ditunjukkan tempat berdirinya Haikal Sulaiman. Ditunjuki oleh Sopronius. Disitulah beliau sholat.
Dan di masa Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina, Pak, beliau membangun masjid di situ. Namanya Masjid Umar bin Khattab. Jadi di Al-Qudus itu, Pak, ada Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Umar bin Khattab. Itu dia. Itulah keadilan. Indah. Indah keadilan. Ya. Ya. Jemaah saya muliakan dan dirahmati Allah. Abu Bakar itu, Pak, ketika dilantik menjadi khalifah, beliau, Pak, nggak mau berhenti berdagang karena beliau nggak mau hidup keluarganya ditanggung oleh negara. Tapi kemudian perniagaannya itu, Pak, menyita waktunya, sehingga orang terus mengkritik beliau. Kalau Anda berdagang, kapan Anda ngurus negara? Gitu. Barulah, Pak, Abu Bakar itu berhenti berdagang dan menerima tunjangan dari negara. Jemaah dirahmati Allah, beliau khalifah, Pak. Jadi beliau sendiri yang menentukan standar tunjangan untuk keluarganya. Yang dipilih oleh khalifah, Pak, standar minimal, standar yang paling rendah, hanya cukup untuk belanja sehari-hari. Nah, pada suatu hari, Ibu, istrinya menyampaikan keinginan untuk buat manisan. Tapi khalifah bilang nggak ada nyimpan duit, kita gimana buat manisan? Presiden, Pak, mau buat manisan aja nggak ada duit. Ya, ya. Istrinya, Pak, mengusulkan belanja hariannya disisihkan sekian dirham. Nanti kan 1 bulan terkumpul beberapa dinar, gitu. Ya sudah, kalau kamu lakukan, disisihkan aja tiap hari sekian dirham. 1 bulan terkumpul, Pak, beberapa dinar. Istrinya datang lagi kepada khalifah. Ini udah ada duit, boleh nggak bikin manisan? Kaget, Pak, khalifah. Dari mana kamu punya duit sebanyak ini? Tapi aku sudah minta izin isikan belanja tiap hari sekian dirham. Jadi selama ini tiap hari belanja kita sudah dipotong sekian dirham. Iya. Dan ternyata setelah dipotong sekian dirham masih cukup juga untuk belanja harian. Iya. Ya sudah, kalau gitu aku akan minta kepada bendahara supaya gajimu dikurangi lagi. Dikirim, Pak, kemarin itu, ini udah minimal. Ini udah pas-pasan saja gitu. Rupanya dikurangi sekian dirham, masih juga cukup untuk belanja. Aku akan minta supaya dikurangi lagi. Terus istrinya bilang, ini uang ini gimana? Boleh nggak buat manisan? Kata khalifah, kalau kau mau buat manisan silahkan. Tapi kalau kau redo, aku akan kembalikan kepada negara. Ternyata istrinya Pak redo itu dikembalikan ke negara. Sampai sekarang nggak jadi bikin manisannya. Tapi sekarang nggak jadi. Ya, kalau ini presidennya, Pak, nggak apa-apa lah, 3 periode nggak apa-apa. Ya, setuju nggak 3 periode? Nggak usah 3 periode sampai hari kiamat biar dia jadi presidennya, nggak apa-apa. Ya kan? 2 periode dia setengah mati ya, Pak. Mau pula 3 periode. Masya Allah. Ya, iya. Makanya, Pak, dalam sistem khilafah, kepala negara itu, Pak, nggak ada periodenya. Bayangkan Ibu, berapa efisiensinya? Pemilihan presiden, Pak, berapa triliun? Uang negara ini, Ibu, hanya habis untuk kegiatan politik. Karena periode, dapatnya kalau nggak bangkit, sampah. Kalau nggak sampah, bangkit. Tapi dalam sistem khalifah nggak ada periode, Pak. Untuk apa periode, Pak? Orang jadi khalifah itu adalah rasa sakit. Jadi penguasa dalam Islam, Pak, adalah rasa sakit. Orang pun takut, Pak, jadi penguasa. Maka nggak perlu periode. Sekarang kan jadi khalifah, Pak, jadi penguasa macam surga hidupnya. Maka orang berebut. Nah, kenapa mereka nolak ini sistem yang indah? Ya, ya. Jadi
khalifah itu Pak hanya diberhentikan kalau betul-betul cacat syar'i. Kalau enggak sampai mati, mau 25 tahun, 30 tahun enggak masalah. Efisiensi, enggak ada kos politik. Ya. Coba Pak, biaya untuk pemilu itu dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Udah jadi apalah rakyat itu? Ya. Ya. Subhanallah. Adil itu Ibu Bapak indah. Di mana tempat keadilan itu ditegakkan, maka seolah-olah kita telah berada di dalam surga sebelum surga yang sebenarnya. Itulah adil. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya perlu ingatkan Ibu Bapak, ini bukan utopia, bukan mimpi. Tapi keadilan itu pernah betul-betul tegak dengan syariat Islam. Penyakit untuk dunia ini Pak cuma satu obatnya, syariat Islam. Gitu ya. Oh tapi pernah Ustaz ada kiai yang jadi presiden hancur juga. Nah itu kiainya lain Pak. Lain kiainya. Bapak Ibu ini yang salah Pak. Kita itu uswah kita, qudwah kita, suri teladan kita itu Rasul dan salafus saleh. Jangan mau dibelokkan. Suri teladan kita bukan ketua partai Islam, bukan ketua ormas Islam, bukan itu suri teladan kita. Suri teladan kita Rasulullah dan salafus saleh. Maka kalau mau menjadikan ibroh, jangan ini paling level ini nggak bisa, kembalikan ke sana, gitu, ya kan? Itu. Cuma ini rahmat Allah yang dapat naungan pada hari kiamat. Di mana pada waktu itu kata Allah tidak ada naungan yang bermanfaat selain naungannya Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Gitu. Yang kedua, yang akan mendapat naungan langsung dari Allah pada hari kiamat nanti adalah wasyabun qalbuhu nasya'un fi ibadatillahi ta'ala. Anak-anak muda yang hatinya berbunga-bunga dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, peluang yang kedua naungan itu Pak pada hari mahsyar itu untuk anak-anak muda yang hatinya berbunga-bunga dalam mengibadahi Allah. Kalau orang tua hatinya berbunga-bunga dalam mengibadahi Allah nggak dapat, enggak. Udah mau mati, kalau nggak ibadah ngapain? Ya, iya. Loh kalau itu nggak adil lah. Kenapa cuma untuk anak muda, orang tua enggak? Orang tua kan dulu pernah muda juga. Kemana dulu waktu muda? Ibu, umur berapa kita mulai serius beragama? Tengok anak-anak muda sekarang Pak, kehidupan mereka, ya, hedonis, party, ulang tahun, pesta, ini, itu, macam-macam. Berapa banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktu luangnya di masjid, membaca Al-Quran, mengikuti halaqah-halaqah, berapa banyak? Padahal ini peluang. Dan kita nggak bisa muter waktu lagi Pak. Kita nggak dapat lagi itu karena dulu kita waktu muda juga tidak maksimal. Ya, cuma dirahmati Allah. Banyak orang mengira Ibu, usia muda itu adalah usia yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Banyak orang mengira usia muda itu Pak adalah hak otoritas mereka. Allah nggak ikut campur di sini. Saya kan masih muda. Semua waktu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Coba yang saya muliakan, Al-Quran Ibu punya kisah-kisah besar. Dan itu semua tentang anak muda. Ashabul Kahfi, anak muda. Jadi ketika orang-orang Romawi pada waktu itu tenggelam dalam paganisme, penyembahan berhala, dalam ritual besar mereka itu ada satu anak muda Pak, malah dia menyingkir dari keramaian, duduk di bawah pohon gitu. Ada satu orang memperhatikan itu, didatangi,
Usianya sama Pak, anak muda juga. Ditanya, kenapa kamu tidak bergabung? Kata anak muda ini, saya tidak seperti mereka. Tuhan itu pasti ada, tapi bukan seperti yang mereka sembah. Pencipta itu pasti ada, tapi bukan seperti yang mereka yakini. Terus dia balik nanya, kamu kenapa nggak gabung sana? Saya juga sama seperti kamu. Tidak mungkin kebenaran itu seperti itu. Wah gitu Pak. Mereka berdua itu di bawah pohon itu diskusi. Ada lagi yang nengok Pak dari jauh, ya kan? Datang lagi ke tempat itu, nanya, kenapa kalian tidak sana? Kami tidak seperti mereka. Kami yakin Tuhan itu ada, tapi bukan yang mereka sembah. Kami yakin pencipta itu ada, tapi bukan yang itu. Nah kamu kenapa nggak gabung? Saya juga sama seperti kalian ini. Maka Al-Quran nyebut Pak 3, 4 dengan anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, atau 7, 8 dengan anjingnya. Anak muda itu. Dan ibu bapak, anak muda ini adalah gold generation, generasi emas. Kalau kita sudah kehilangan generasi ini, habislah kita. Ibu, 7 anak muda ini bertarung mempertahankan tauhidnya. Mau dihitung dengan rumus matematika apapun Pak, nggak mungkin bisa menandingi rezim Dikianus yang super power pada waktu itu. Nggak mungkin. Tapi kalau Allah mau tolong Pak, Allah bisa tolong dengan cara apa saja. Gimana cara Allah nolong anak muda itu? Allah tidurkan 309 tahun. Di luar Pak semua sudah berubah, tapi di dalam gua kuku mereka nggak tambah panjang, rambutnya nggak tambah gondrong Pak, kulit mereka tidak berkeriput. Anjing yang ikut sama mereka saja Pak sudah jadi tanah. Ya, Ibu, kalau kita sedang punya musuh Pak, kemudian kita bisa tidur 309 tahun, gitu kita terbangun kita udah menang. Kenapa? Udah mati semua musuhnya. Iya. Kadang-kadang ibu saya ingin tidur 20 tahun aja, gitu bangun nggak dia lagi presidennya. Ya. Tapi tetap aja pagi bangun, gitu kan. Namanya Allah nyuruh kita sabar. Kalau boleh Pak, pinginlah tidur 20 tahun. Gitu bangun mudah-mudahan presidennya Habib Rizik Syihab gitu kan. Iya. Tapi rupanya Allah nyuruh kita sabar. 309 tahun Ibu. Bayangin itu. Ya kan? Ketika mereka keluar Pak, dan satu orang disuruh cari makanannya, keluar. Dan Ibu Bapak Ali menarik ini Pak. Disebut dalam Al-Quran itu satu keping dirham yang dibawa keluar untuk cari makanan. Ashabul Kahfi berapa Pak? Berapa orang? Kita anggap saja 7. 1 dirham waktu itu Pak cukup untuk mengenyangkan perut 7 orang. 1 dirham, ya. Dan sekarang Ibu konversi rupiah ke dirham, 1 dirham itu Pak sekitar 93.000. Duit 93.000 Ibu belum beli nasi ayam penyet 7 bungkus dapat nggak? Dapat. 12.000 ayam penyet. Ya, itu artinya apa Pak? Mata uang dirham ini kebal dari inflasi. Paling tidak 3.000 tahun udah Pak. Nilainya tetap sama. Dulu kenyangkan 7 orang, sekarang juga bisa dipakai untuk kenyangkan 7 orang. Kalau rupiah Pak 3.000 tahun kira-kira jadi apa ya? Saya SD Bu. Saya SD tahun 81 sampai 87. Lontong 10 rupiah waktu itu. Lontong 10 perak Pak. Sekarang lontong 10.000. Berapa kali lipat Pak inflasinya? 1.000 kali lipat. Ya? 1.000 kali lipat. Tapi dirham dinar Pak, mau berapa abad juga nilainya tidak mengalami inflasi.
Ya, uang kertas ini Pak, uang dajjal. Uang dajjal. Ini hegemoni bangsa-bangsa kuat. Bayangkan Pak, biaya cetak satu lembar uang kertas itu Pak 90 sen. Jadi kita nyetak 1.000 rupiah, itu dia 90 sen. Amerika Pak nyetak 1.000 dolar juga 90 sen. 1.000 dolarnya Amerika Pak dibawa ke sini. Itu kalau beli nasi Minang sama ajo-ajonya terbeli itu. Iya, sama ajo-ajonya terbeli itu. Ya kan? Tapi kita bawa 1.000 rupiah kita ke Amerika Ibu, permen dibelah 4 gak dapat. Dajjal kan? Dajjal. Harusnya dikembalikan Pak pada dinar dirham. Dulu Pak, uang kertas itu adalah sertifikat emas dan perak. Tapi hari ini uang kertas itu nggak ada emas peraknya Pak. Nggak ada emas peraknya. Jadi hegemoni bangsa kuat terhadap bangsa yang lemah. Bayangkan Ibu, tahun 97 negara kita berhutang ke IMF 1 dolar itu 3.000 rupiah. Tahun 98 George Soros mengambil semua dolar di pasar Pak, jatuh tempo kita bayar hutang, dolar sudah 16.000. Hancur kak kita? Hancur lah. Tapi kalau mata uang itu emas dan perak, di negara manapun nilai mata uang sama, benar kan? Tetap Islam yang paling unggul kan? Ya, tetap Islam yang paling unggul. Nah, Ibu Bapak, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Begitu dia bangun, rejim sudah bertukar puluhan kali. Ya, akhirnya Pak, berita ini, anak muda ini sampai kepada raja waktu itu. Dan qadarullah itu, raja yang berkuasa waktu itu di situ seorang hamba Allah bernama Zulkarnain. Yang ternyata bahkan dia juga seorang nabi. Jadi Ashabul Kahfi itu Pak terbangun di masa Nabi Zulkarnain, ya kan? Karena Nabi Zulkarnain itu minta ditunjukkan di mana para pemuda itu sembunyi. Sampai situ Pak Nabi Zulkarnain. Kemudian Nabi Zulkarnain menawarkan pelayanan. Saya akan melayani apapun mau kalian. Insya Allah dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada saya akan melayani kalian. Apa aja mau kalian. Nah, Ashabul Kahfi ini Pak cuma minta diizinkan sujud. Kalau mereka semuanya bersujud, Ibu, setelah sujud itu nggak bangun-bangun lagi. Mereka meninggal semua serentak. Jadi setelah 309 tahun tidur, mereka dibangunkan hanya untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Allah memandang kehidupan akhirat lebih baik bagi mereka daripada kehidupan dunia ini. Ini anak muda Pak, Ashabul Kahfi, anak muda. Gitu. Nanti saya lanjutkan Pak pada pertemuan yang akan datang. Ya. Tapi kita membutuhkan anak-anak muda. Kalau satu zaman Pak kita kehilangan anak muda, habis kita. Sekarang ini Pak, narkoba, gerakan anti narkotika dan madan, Granat Pak, itu presidennya namanya Henry Yossodiningrat, menyebutkan Ibu satu hari Indonesia menghabiskan 4 ton heroin. Heroin aja itu, yang serbuk itu Pak, yang dihirup itu, yang 1 gramnya bisa 5 sampai 10 orang mati. Satu hari 8 ton. Ya. BNN, Badan Narkotika Nasional, menyebutkan 1 hari Pak 50 orang mati overdosis. Ini pasti Pak generasi emas nih. Kalau 1 hari 50 orang, 1 tahun berarti berapa Pak? 18.000 orang mati overdosis. Ini generasi produktif. Yang gak mati sinting. Ini gak terhitung jumlahnya. Sinting Pak. Sinting. Ada jemaah saya keponakannya kena narkoba. Jadi datang ke rumah, kata kita makan, dikasih lah makan apa semua.
Tahu-tahu udah nggak ada orangnya di ruang makan itu. Kata ibu ini, dasar anak narkoba, bilang terima kasih aja dia nggak mau. Tahu-tahu pergi deh. Nah sore ibu ini memasak, cetek, rupanya tabung gasnya di bawah ini. Gawat Pak, gawat, ya kan? Iya. Ibu bapak, perang narkoba ini Pak, ini perang dengan satu peluru dapat dua keuntungan. Keuntungan yang pertama apa Pak? Ekonomis. Barang gram-graman itu harganya Pak macam emas. Yang kedua politis. Rusak generasi. Dan hari ini Ibu, narkoba ini di parlemen, di kejaksaan, di kepolisian, di mana-mana orang pakai ini. Ya, di mana-mana orang pakai. Kira-kira Ibu Bapak, berapa banyaklah masih orang yang waras di Republik ini? Tinggal berapa Pak yang waras? Dan ini Pak, negara yang mengimpor narkoba ini paling banyak itu tentu saja negara itulah Cina itu, ya kan? Karena di sana narkoba itu macam home industry, Tapi pemerintah komunis itu Pak membiarkan itu, karena narkoba itu adalah senjata yang dulu pernah melumpuhkan mereka dalam perang opium Pak. Mereka pernah jadi korban itu dari Inggris. Maka mereka mengulang perang jenis itu untuk negara-negara lain. Yang lebih mengerikan Ibu Bapak, bos-bos bandar-bandar narkoba itu Pak, kaum mereka. Pengedarnya umat kita, korbannya anak-anak kita. Anak-anak mereka sekarang di mana Pak? Sekolahnya ya tembak macam hotel bintang 5 prime school gitu kan. Di situ Pak anak-anak mereka. Sebagian lagi keluar negeri. Saya ingat waktu Imlek 5 tahun lalu itu baca Tribun, yang diwawancara itu Sofian Tan. Ditanya, Pak Sofian Tan libur Imlek kemana? Pak Sofian Tan, saya di rumah saja karena anak saya 3 semuanya pulang. Dari mana Pak? Ada yang kuliah di London, ada yang kuliah di Australia, ada yang kuliah di ini. Itu anak-anak mereka. Anak-anak kita Ibu, habis mereka racuni dengan narkoba. Dan narkoba ini Pak akan menimbulkan kejahatan-kejahatan turunan yang lain. Tawuran, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, semuanya di situ. Kira-kira itu seperti apa nasib masa depan bangsa kita di depan? Hancur Pak. Kalau mau tumpah gampang, kayak si Duterte itu Pak, ditembakin aja, selesai. Tapi kenapa kondisi ini seperti dijaga? Isu radikal Pak, 1 tahun berapa orang yang mati karena isu radikal? Berapa orang 1 tahun yang mati? Kalaupun adalah isu radikal itu, 1 tahun berapa orang yang mati karena isu radikal itu? Tapi narkoba ini jelas 1 tahun 18.000 orang mati. Itu yang mati, yang nggak mati lagi. Pak, anak-anak kita ini Pak, anak-anak muda kita ini, jaga itu, ya, jaga. Jangan sampai kita kehilangan mereka. Ya, baik, ini yang kedua, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa auladina wa li azwajina li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahrim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good stuff.